Assalamualaikum daripada warahmatullahi ngobrol. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu peserta data sharing pagi ini, walaupun ini masih 7 orang, insya Allah nanti akan bertambah karena nanti seperti biasanya sebelum dimulai mungkin saya bisa buka dulu. Yang terhormat Pak Abi selaku dataser kita, Pak Ibad, tapi kayaknya belum hadir ini Pak Ibad. Bapak Ibu peserta data sharing, hari ini kita ada artikel pengabdian dari Bu Yunita dan Pak Khairul Anam. Nanti jika memungkinkan sama Pak Khairul Anam, tapi jika waktunya tidak memungkinkan mungkin hanya Bu Yunita saja. Seperti itu. Waktu dan tempat silakan, monggo. Nanti Pak Abi langsung yang mengomentari atau karena kan artikelnya sudah pun dikirim ke Pak Abi, atau mungkin Bu Yunita bisa ini dulu present dulu atau seperti apa, monggo, atau mau menjelaskan dulu artikelnya seperti apa, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjang, selamat pagi. Jadi saya sih sudah membaca ya apa yang dikirimkan oleh Bu Yunita lewat Pak Khairul. Tapi barangkali ada perbaikan, ada perubahan ya. Dan mungkin ada penjelasan ya. Kalau hanya membaca itu kan ya apa yang tertulis. Nah, monggo aja coba Bu Yunita menyampaikan dulu ya. Nanti seperti kemarin langsung saya tanggapi gitu. Mulai dari awal. Itu kan lebih cepat ya daripada saya komentar panjang lebar. Ya, monggo silakan. Pak matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini artikelnya tahun lalu pengabdiannya, Bapak. Jadi ini mahasiswa kemarin ketika KKN juga, jadi ada mitra yang perlu dibantu yaitu tentang susu kedelai, pembuatan susu kedelai. Nah, dulu mitranya itu sebelum dibantu, beliaunya suaminya sudah tidak ada, jadi memang benar-benar butuh bantuan ini seperti itu, Pak. Untuk mengembangkan usahanya ini tadi. Sedangkan mitra itu hanya penjualannya itu kalau ada pesanan dan dititipkan di warung kayak gitu, Pak. Tapi hanya dalam bentuk plastik terus diwadain ya murah seperti itu, Pak. Itu harganya 1.500 awalnya seperti itu. 1.500-an sampai 2.000. Nah, awalnya variasinya itu juga hanya yang original kayak gitu, Pak. Terus kemudian anak-anak ini itu sudah berjalan usahanya itu hampir 2 sampai 3 tahun gitu, Bapak. Tapi ya begitu-begitu saja kayak gitu, Bapak. Terus ketika beliaunya juga belum bisa kayak menggunakan WA untuk status atau marketingnya ke sosial itu juga tidak bisa. Memang beliaunya juga sudah lumayan sepuh, ini seperti itu, Mbak. Jadi mahasiswa akhirnya inisiatif untuk membantu itu tadi. Kemudian sama kita dibantu dalam segi brandingnya, itu dibuatkan brand untuk logonya, kemudian packagingnya itu diperbaharui lagi sama anak-anak pakai botol yang ukurannya 100 mili kayak gitu, Bapak. 100 mili, kemudian 100 atau 150 lah, Bapak, lah itu. Terus kemudian isinya memang penuh kayak gitu, Bapak ya. Tapi harganya itu hanya Rp3.000 dengan memvariasikan banyak variasi di susu kedelainya kayak gitu, kayak coklat, stroberi, kemudian melon kayak gitu. Dan ketahanannya untuk susu kedelai itu 3 hari. Ketika di kulkas, Bapak ya, nanti kan di kulkas itu 3 hari. Kemudian kenapa anak-anak pilih juga
susu kedelai karena salah satu susu kedelai itu kan yang sehat bagi tubuh kayak gitu. Anak-anak jadi Bu, ini bagus ini Bu sebenarnya, cuman beliaunya kurang dan ini lagi pandemi jadi apa lagi kayak gitu. Jadi kita harus membantu secara media sosialnya juga Bu, nanti kita buatkan, nanti ibunya kita ajari bagaimana membuat status di WhatsApp kayak gitu, terus kemudian menggunakan apa namanya Instagram untuk apa namanya penjualan kayak gitu Bapak. Nah seperti itu. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah setelah 2 minggu anak-anak itu di sana bikin branding, bikin apa namanya packagingnya secara baik itu tadi, alhamdulillah itu sehari itu terjual 90 sampai 100 piece kayak gitu. Wow. Iya, itu luar biasa itu. Jadi saya ya Allah luar biasa Nana. Saya juga apresiasi ke mahasiswa juga alhamdulillah gitu ya. Jadi anak-anak bisa membantu beliau kayak gitu. Jadi ya dari beliaunya sendiri menanggapi ketika sudah selesai itu Bapak Angge. Jadi ya terima kasih atas bantuan anak-anak itu tadi. Kemudian beliaunya sudah bisa buat status di WhatsApp kayak gitu Bapak. Terus Instagram juga kayak gitu bisa dibuat sendiri intinya gitu. Tapi untuk foto-foto itu anak-anak yang sudah memfoto-fotokan kayak gitu, jadi beliaunya bisa upload kayak gitu. Terus nanti diajarin gimana cara upload, nanti kata-katanya gimana gitu anak-anak yang apa namanya ngajarin kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kayak gitu beliaunya sudah lebih baik dari sebelumnya intinya seperti itu Pak. Oke. Ya itu. Terima kasih ceritanya. Ceritanya menarik. Neng kok neng tulisannya nggak kelihatan ya? Ya. Itu masih pure anak-anak. Ini belum saya perbaiki lagi ya, Pak. Oh iya, Jadi, ini ceritanya menarik sekali. Jadi ya. apa yang nggak ada itu cara membuat apa status itu tuh perlu diangkat itu. Oh Perlu iya. ditulis. Iya, jadi kan jadi apa saya itu membaca itu ini mestinya pemanfaatan teknologi ini untuk pemberdayaan wanita gitu ya judulnya itu. Loh iya toh? Gitu. Iya, ini kan pemberdayaan wanita. Jadi kalau pemberdayaan wanita itu lebih seksi judulnya. Ya. Itu nah pemberdayaan wanita apa ya pemanfaatan teknologi sederhana dalam rangka pemberdayaan wanita dalam rangka apa ya pemberdayaan wanita memasarkan susu kedelai untuk meningkatkan kesehatan antisipasi terhadap itulah kira-kira COVID ya. Baik. Nah, jadi latar belakangnya ya itu harus diceritain ya. Jadi susu kedelai ya atau COVID-nya ya. Jadi tapi jangan panjang-panjang ya, Bu Yun. Oke, Pak. Ya, terlalu panjang kalau saya ya 2-3 baris tentang COVID yang kemudian dampaknya itu, gitu Pak ya, dampaknya. Lalu susu kedelai yang tadinya itu sudah nyaris kolaps, ya dicoba diangkat dengan melalui pemanfaatan teknologi. Ceritakan itu apa teknologi itu teorinya ya. Nanti kalau cerita ininya di metode. Ya itu diterangkan Bu di metode itu dari pembuatan susu sampai kemudian packagingnya yang tadinya hanya plastik biasa menjadi botol, kemudian yang tadinya 1 rasa menjadi 5 rasa gitu ya. Ini terus terang saya waktu masih S3 itu pelanggan ya. Jadi ada bibik-bibik apa petugas kebersihan di IPB. Itu tiap hari memasarkan susu kedelai. Ya harganya cuma 2.000, tapi kalau saya bayar selalu 5.000. Ya, jadi saya beri uang tanpa orangnya tersinggung. Nah, tiap hari itu Bu Yun. Ya, pastikan
plastikan waktu itu. Memang waktu itu saya ada 2 rasa cuman dia ya, original sama strawberry ya. Ini kan udah 5. Jadi ini peningkatan dari 1 rasa 5 rasa. Dari botol plastik dari plastik biasa ke botol tertutup yang lebih higienis. Ya lah. Ukurannya kalau plastik itu mungkin nggak terlalu terukur ya. Kalau botol ini kan terukur. Kalau penuh pasti sekian gitu. Jadi kena plastik itu bisa mungsrat terus gampang bocor. Nah, seperti itu kan perlu itu ditulis Bu. Ya, di metode ya urut ya, dari buat susu, pengkayaan warna, kemudian bottling, branding, lalu pemanfaat medsosnya kayak apa. Nah, yang belum, dan itu yang justru akan menjadi menarik, analisis usahanya. Analisis usaha. Ya dulu ketika kita belum punya teknologi ini, biayanya berapa? Ongkos produksinya. Modalnya. Modal untuk membuat itu laku berapa ya tiap hari. Nah, ketika sudah diubah, modalnya jadi berapa? Ya kan, kalau enggak ada orang berkesan begini, itu pakai botol kan membebani. Ini orangnya orang miskin kok disuruh bikin pakai botol yang harganya lebih mahal kan gitu. Terus bayangannya harga jualnya naik. Dia lupa kalau dengan kemasan yang lebih bagus, harga jual naik, itu konsumen beli dengan ringan hati ya. Iya kan beda ya. Ya, nah, sehingga kan lalu ada gap, bukan gap ya. Ada peningkatan ya dari keuntungan bersih yang dia terima. Mungkin untungnya tipis, tapi kan omsetnya gede. Iya kan, tadinya misalnya terjual cuma 10 setiap hari. Sekarang tiap hari terjual 90. Ya, untungnya mungkin lebih tipis daripada dulu ketika dengan yang lebih sederhana. Nah, itu yang harus diangkat, data itu, Bu Yunita. Sehingga tulisan Bu Yunita itu kalau jadi jurnal nggak cuma cerita doang, ada foto-foto, tapi ada analisa usahanya sebelum dan sesudah. Nah, kemudian itu kan tahun lalu ya. Kalau bisa tahun ini atau tahun depan, minta ke Pak Khairul untuk didatangi lagi. Oh gitu. Ini kan dipantau ya. Ada pemantauan. Ini usahanya gimana? Semakin meningkat atau data-data aja atau kolaps setelah ditinggal mahasiswa. Iya kan? Setelah ditinggal mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau ditinggal mahasiswa dia kolaps, berarti yang kerja waktu itu mahasiswa. Ibunya tidak terdampak positif. Nah, tapi kalau dia jaya, ya, nah berarti benar sudah. Artinya tahun berikutnya dilepas nggak apa-apa. Ya harus kita pantau mestinya ya. Itu kan ibarat bayi yang baru berdiri gitu ya. Langsung ditinggal kan gitu. Nggak dia tegak kuat benar. Misalnya dicarikan pasar selain lewat sosmed, mungkin ke sekolah-sekolah lagi tutup ya. Tapi mungkin bisa ke rumah-rumah ya yang antar jemput gitu loh. Sekarang kan model tuh, saya kalau beli kopi gitu aja ya, beli kopi ke tempat penjualan kopi itu restunya lali jiwo gitu ya. Saya beli 2 liter, kan ada yang nganter. Kan ada yang nganter, ngapain saya pergi sendiri gitu. Ya. Lebih mempermudah, Pak. Iya, sambil kerja di rumah, datang kopi kan gitu. Nah, seperti itu Bu Yunita. Coba di-improve tulisannya ya. Lalu kepustakaannya ya ditambah. Ya, kepustakaannya ditambah untuk introduction dan untuk pembahasan. Simpulannya sih sederhana. Simpulannya terjadi peningkatan kapasitas. Nah, ya. Kapasitas itu kan dari cuman 10 bungkus plastik misalnya menjadi 90 atau 100 botol. Ya kan itu kan peningkatan kapasitas.
Oke. Yang kedua, terjadi peningkatan pendapatan atau keuntungan total. Ya, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Itu nama desanya yang di judul itu dihapus saja, Bu. Oh, geng. Ya, Siap. jadi tadi judulnya pemberdayaan wanita, misalnya pemberdayaan wanita dalam pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan wanita penjual susu. Nah, penjual susu kedelai. Kedelai. Ya, nah, di era pandemi COVID, ya kan, nama desa itu cukup di metode. Oh, Ya. siap. Oke. Nah, kalau Oke, Pak. tahun ini misalnya dikunjungi lagi, Oke. coba diperluas. Tidak cuma ibu itu aja. Ada nggak ibu lain? Ya. Sehingga kan skalanya nanti jadi industri desa ya. Oh, tentangnya juga susu kedelai juga, Pak. Bisa kan? Cuman kalau Bu yang Oh. pertama tadi rasanya stroberi, coklat apa, yang lain kembangkan yang lain, rasa pisang, rasa durian, rasa apa lagi. Sehingga dari satu desa akan keluar 10 produk susu kedelai yang aneka rasa gitu. Ya. Yang belum ada di yang lainnya, Pak. Iya, yang belum ada. Nanti orang lain tuh latah biasanya. Nah, setelah itu usaha yang terakhir adalah didaftarkan di BPOM. Oh, oke. Iya kan? Kan harus ada label. Labelnya sudah diinikan oleh BPOM. Kalau untuk ke BPOM itu nanti bisa bikin apa namanya? Proposal atau jurnal artikel lagi gitu, Pak ya. Jadi Ya, kayak bisa ada aja. ya. Bisa saja dicoba. Kayak berkelanjutan gitu, Pak. Iya. Ya, jadi kalau ada BPOM itu kan pemasarannya lebih luas. Bisa masuk ke toko. Benar. Iya, toh? Dititipkan di toko-toko ya. Kalau usia hanya umur 3 hari ya nggak apa-apa. Ya, tapi artinya bertahap ya. Ya. Nah, nanti ke depan yang perlu diajarkan kepada ibu itu tawarkan ke sekolah-sekolah. Jadi supaya anak-anak itu tidak jajan keluar, di dalam ada entah guru, entah apa, dia dijadikan atau suppliernya dibantu untuk beli showcase. Ya, kalau di tempat saya ya, oleh dulu istri saya ngurusi jurusan, uang itu beli kok showcase. Lalu dibelikanlah teh botol, teh ini, teh itu, dikasih label. Teh botol 5.000, ini 3.000, lalu dikasih kotak. Jujurlah gitu ya. Atau Anda sebaiknya jujur. Jadi nggak ada yang ngawasi showcase itu. Mahasiswa buka, ambil, kasih duit. Udah, gitu ya. Ternyata dari pengalaman istri saya itu yang sering nggak bayar dosen. Istri nggak bayar dosen malah. Iya. Nah, tapi kalau mahasiswa mesti bayar. Nah, kayak gitu. Jadi di SD kan bisa dicarikanlah sponsor dulu, kasih showcase, kasih susunya di situ. Nanti anak siswa itu kalau ngambil, kalau enggak didekatkan dengan petugas, ya pegawai apa gitu ya. Kalau di kampus saya di ruang kuliah itu ada showcase itu, di sebelahnya ada tukang absen gitu loh. Sehingga mahasiswa merasa diawasi juga. Itu selalu habis. Selalu habis. Ya. Ya kan kalau di dekat ruang kuliah, ya itu kan mesti ada dosen yang haus. Mahasiswa haus, ya duduk 2 jam dengerin kuliah kan nggak bisa keluar masuk, pasti beli minuman gitu. Jam 12 itu rame-ramenya mahasiswa beli minuman. Nah, itu mungkin anak-anak sekolah juga bisa begitu. Ya, minuman sehat toh. Ya. Benar. Nah, tuh. Apalagi ibu itu nanti kalau sudah agak maju kan bisa sharing keuntungan ya. Untuk udahlah yang 25% untuk sekolahan gitu. Siap. Iya kan? Iya benar, Pak. Volumenya naik. Untungnya tipis. Ya, tapi omsetnya gede. Nah, itu prinsipnya orang Cina. Orang Cina itu kalau cari untung tipis tapi omset gede. Ya. Iya.
Uang 100 aja hitungkan kalau orang Cina mah. Lah iya. Nggak ada 1.000 kalau nggak ada 1.000 nggak ada 100 nggak ada uang 1.000 dari 900 itu kalau nggak ada uang 100. Kalau nggak ada uang 100. Jadi benar-benar dihitung kayak gitu. Betul. Jadi jangan lupa dia omset yang dikejar ya. Okay. Kalau misalnya omsetnya juta, 100 kali sejuta, 100 juta. Iya, kalau kita maaf ya kadang-kadang kalau bangsa kita berdagang itu ya orang konsumennya dikemplang dulu, alah belum tentu dia ke sini lagi. Nah itu kan salah. Waduh, iya benar. Ya. Ada yang seperti itu memang, Pak. Banyak. Dulu jadi, ya nggak tahu kalau sekarang ya. Oh iya sekarang. Sekarang Salah kan nggak pernah Pak. saya beli gitu ya. Kalau dulu banyak itu yang kayak gitu. Ya. Iya, jadi benar. akibatnya orang yang nggak mau datang lagi kan harusnya kan dicoba untuk supaya mau datang lagi. Misalnya gini ya, orang Cina itu kalau kita masuk toko ya, toko yang konvensional ya. Berapa kau ini kok? Ya wis. Untuk langganan sampean tak kei 90 wis. Padahal baru kali itu masuk ya. Iya. Baru kali itu kita masuk tapi dia udah bilang, "Ya wis, gue langganan kayak sampean iki cocok tak dukno wis 90." Nah gitu tuh. Ya, padahal harganya ya mungkin 70 gitu. Ya mungkin 70, tapi cara menyampaikannya itu menarik hati gitu. Nah, yang kayak gitu itu ibu itu juga diajari dalam memasarkan. Biar menarik konsumennya, Pak ya. Ya. Terus nanti ya otomatis kalau sudah itu rumahnya harus dibenahi. Jangan sampai ada konsumen datang ke rumahnya, lihat rumahnya berantakan gitu, lihat dapurnya gitu, waduh, lalu jijik dia nggak mau beli lagi. ya, nah, ini seperti itu sehingga Cina itu kadang-kadang buka resto itu terlepas dari rumahnya. Jadi orang nggak tahu dapurnya jorok gitu ya, nggak tahu. Ya seperti itu. Ya kan jangan sampai orang tahu ini dapurnya jorok, nggak mau datang dia. Oke, benar. Jadi banyak tuh Bu Yunita itu belum selesai menurut saya tugasnya dalam pengentasan kemiskinan. Nah itu juga judul yang menarik, pengentasan kemiskinan melalui adaptasi teknologi dalam penjualan susu kedelai. Wah menarik juga itu judulnya. Baru dapat ide. Bentar Pak, saya tulis juga. Ya, pengentasan kemiskinan melalui adaptasi teknologi ya, dalam penjualan susu kedelai di masa pandemi COVID. Nah, mana? Bombastis judulnya. Siap. Ya. Sudah, tapi kalau kayak kemarin itu pelatihan ini, waduh, orang kalau baca lah paling pelatihan kan gitu kan. Sudah biasa gitu ya. Kalau dengan pelatihan lah paling ngono-ngono gitu. Jadi begitu ada adaptasi teknologi lalu ditunjukkan, ya. Jadi gambarnya bukan ibu-ibu meres susu, Bu. Masukin ke plastik nggak menarik. Ya, yang digambarkan tuh ya tadi bikin WhatsApp-nya itu kayak apa bunyinya. Nah itu belum difoto kalau bunyinya itu atau ya dirancang lagi. Gitu Pak ya. Iya. Jadi nanti kesana lagi bikin kayak gitu. Waktu memberikan arahan itu tadi tulisannya dilihatkan kayak kita mau bikin status itu tulisannya dilihatkan gitu loh Pak. Di-shoot kayak gitu. Iya. Jadi kan orang yang pengen niru itu bukan niru buat susu, Bu. Kalau bikin susu kedelai orang bisa, banyak yang bisa. Ya, tapi membuat status untuk pemasaran, membuat Instagram untuk pemasaran, mungkin banyak yang belum tahu ibu-ibu rumah tangga itu. Benar, Pak. Itu yang harus ditirukan, itu yang harus didistribusikan pengetahuan itu. Siap, Pak. Ya. Jadi banyak trik-trik trik-trik pemasaran ya.
Pernah di Nggih. Jogja ada orang jualan pisang bakar rasa durian. Nah, bingung saya. Lu pisang Bisa bakar rasa bakar. durian gimana bikinnya? Akhirnya penasaran ya. Saya datangi. Nggak taunya cuma dikasih selai durian. Diolet-olet itu harus dibakar. Walah. Judulnya menarik perhatian Pak. Itu tadi bombastis. Ya. Nggih. Ada lagi pernah saya beli minuman itu es burung penguin berenang di tengah lautan salju. Waduh, apa ini? Ya, nggak tahunya itu apa? Es cincau dibikin kayak penguin, lalu ada larutan putihnya itu susu. Oh. sama es dikasih milk gitu. Nah, ini burung penguin berenang di tengah lautan salju. Bener juga. Ya. Padahal hasilnya sederhana, Pak ya. Yang di mana-mana juga ada es cincau. Iya, benar. Ya, tapi dengan buat judul-judul yang menarik, orang penasaran untuk beli. Benar, Pak. Tadi arahnya Bu Yunita udah benar, ceritanya sangat menarik, cuman kemasannya kurang menarik. Ya, writing tekniknya itu kurang gitu. Jadi orang baca terkesan biasa-biasa, padahal ada sesuatu yang bisa diungkap. Ya, dengan cara lain. Barangnya simple, ya. Gampangnya begini ya. Orang kalau jualan pisang goreng dengan cara biasa, ya orang alah pisang goreng. Tapi berbunyi pisang kipas, ya kan? Ala Banjarmasin. Orang bingung kan? Opo meneh. Nggak taunya pisangnya cuma diginiin kan? Terus dikasih vanili. Ya. Adonannya dicampur telur sehingga dia lemes. Nah, misalnya kayak gitu kan pisang goreng. Sama mereknya pisang goreng tapi beda kemasannya. Nah, begitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana melalui kegiatan KKN dengan mahasiswa kita angkat, ya. Lalu disampaikan dengan cara yang brilian, yang cerdas, sehingga masyarakat awam itu tidak hanya sekedar melihat ini pelatihan di desa lagi, ya. Tapi begitu ini orang baca, mungkin orang kota akan tertarik, Bu. Iya kan? Ibu-ibu pensiunan PNS, iki menarik iki ya. Ya aku gini cara nih, tak gawe gitu ya. Jadi ya atau mungkin remaja-remaja ya. Dan sekarang jangan lupa loh, anak-anak zaman milenial sekarang itu pandai loh. Kreatif, Pak. Betul, kreativitasnya luar biasa. Iya. Itu daerah-daerah wisata di Jogja yang sekarang berkembang marak di mana-mana. Itu ternyata penggagasnya anak-anak muda. Iya, benar. Sekitar kampus UGM itu aja luar biasa. Itu ternyata pemiliknya juga mahasiswa, alumni, seperti itu. Betul. Dan itu kedai-kedainya sudah besar-besar itu, Pak. Wah, saya udah lama nggak ke Jogja ini. Sebelah kayak gitu, Pak, di sampingnya dekatnya UGM itu awalnya kecil gitu, Pak ya. Terus sekarang sudah luar biasa besarnya. Iya, banyak kalau cerita mahasiswi ya. Mahasiswi waktu kuliah cuma dikasih uang 10 juta sama ibunya dari Medan. Nih, pokok sampai kamu lulus ini duitmu ya, terserah kamu gimana. Coba bayangin. Akhirnya dia berkembang ya, terima cucian teman-temannya. Tadinya cuci tangan, yuk bayangin ya, sambil kuliah terima cuci. Lama-lama dia bisa beli mesin cuci. Iya. Ya, bikinlah dia laundry satu. Ya. Berkembang karena temannya tahu, ya akhirnya mesin cucinya nambah. Setelah itu nambah lagi, bukan mesin cucinya, laundrynya nambah cabang. Sekarang gede tuh di Jogja. Biasanya kalah sampai kalah kaya dari laundry ya. Itu munculnya laundry kiloan dulu, Bu. Nah, itu. Jadi pesan saya, please itu diperbaiki, ditambah fakta-faktanya ya. Coba kembali lagi ke sana. Mungkin nggak perlu sama anak-anak KKN ya, atau kalau enggak ya ngutus saja mahasiswa
untuk nanya ya. Sekarang laku berapa? Berapa ininya keuntungannya? Nah, itu lalu bikin analisis usaha. Sebelum, sesudah. Sehingga ada data kuantitatif kan. Ya. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk grafik, apalagi kalau punya data penjualan harian ya. Wah, menarik itu. Dibikin kurva. Wah. Ya. Baik. Ya kan? Terus apalagi kurvanya itu dipisah-pisah. Yang rasa stroberi gimana, rasa coklat gimana. Sehingga akhirnya kesimpulannya bisa bertambah lagi. Rasa stroberi lebih disukai oleh masyarakat dibanding rasa yang lain. Nah, nambah lagi Bu datanya. Wah, luar biasa. Iya, Pak, siap. Iya. Kalau untuk analisis ini nanti untuk artikel kan juga bisa dibuat lagi, Pak ya. Jadi judulnya beda, analisis apa kayak gitu. Oh, enggak usah, Pak ya. Jangan gini ya. Sebuah masalah jangan dipecah-pecah jadi beberapa publikasi. Kalau perlu gitu. Banyak masalah dikumpulin jadi satu publikasi. Ya, jadi jangan dipecah-pecah, Bu. Jadi nanti kalau seperti itu, masukkannya dicoba bukan ke jurnal yang judulnya jurnal pengabdian, jurnal biasa. Jurnal sosio humaniora gitu ya. Ya, bukan jurnal pengabdian LPPM Umaha misalnya gitu ya. Tapi jurnal biasa, jurnal manajemen, jurnal marketing ya. Siap. Seperti yang dilakukan Ibu sampai kemarin dari Universitas Brawijaya ya. Dia pengabdian tapi bisa di jurnal internasional malah. Ya. Coba aja cari kalau ada jurnal internasional yang kelas-kelasnya humaniora ya, Pak ya. Ya, Q4, Q3 ya. Women empowerment. Wah, menarik itu. Oh iya. Ya. Pengentasan kemiskinan itu apa ya? Poverty reduction ya. Apa ya? Gitu ya. Siap. Teknologi adaptation. Nah, coba dirangkai itu. Itu ada banyak jurnal-jurnal tentang kemiskinan. Di tempat saya ada jurnal, jurnalnya sudah semi internasional ya, karena anggota-anggotanya itu dari India, Malaysia, dari macam-macam. Hanya dia nggak dikelola dengan cukup baik sehingga tidak didaftarkan ke Scopus. Padahal penulisnya dari banyak negara tentang pengentasan kemiskinan. Ya. Nah, udah siap ya, udah punya gambaran besarnya ya, gambaran punya besar sekali, apa-apa yang harus segera dilakukan supaya Ibu itu nggak hilang. Baik. Ya. Siap, Pak, siap. Nah, kalau gini kan lebih enak tuh, daripada saya buka tulisannya nanti malah lorong hati. Dilihat banyak orang. Nanti habis itu tolong dikirim lagi, nggih. Oh, nggih, siap. Iya. Yang sudah direvisi. Ya. Nggih. Siap, Pak. Siap, sudah. Siap satu artikel Bu Ratna. Dan kemarin dijanjiin apa sama Pak Rektor? Kalau ada yang nulis apa? Katanya 4 bulan bebas. Iya, 4 bulan bebas tugas. Bebas tugas. Bebas tugas. Saya nanti saya tunggu. Siapa lagi? Siapa yang sudah siap? Begini aja. Kalau punya ide ya, ditulis dulu seadanya, kirim ke kami. Nah, nanti lalu cerita. Karena seperti Bu Yunita itu, kalau saya baca tulisannya, ya nun sewu aja ya Bu Yun ya. Saya harus bilang, lah ini kok ditulis di jurnal. Tapi begitu mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir, wah banyak hal ternyata yang tidak terungkap melalui tulisan itu. Ternyata bisa diungkap dengan sangat baik, ya, yang sangat bermanfaat.
judulnya juga tambah keren kan gitu. Keren sekali, Pak. Iya, kan judulnya tambah keren. Nah, itu. Nah, sekarang monggo siapa yang punya ide. Satunya kemarin Pak Saiful siapa? Nggak ada Pak ya? Khairil Anam, Pak. Nah, itu Pak ada kan Pak Khairil Anam? Nggih, Terima wonten. kasih, Pak Nggih. Bimaya. Terima kasih banyak. Belum selesai loh ya. Ya, siap, Pak. Masih punya tugas, Mbak Yo. Iya, saya Iya. cuma ngasih kailnya Tugasnya aja. 2 ini. Iya, Tugasnya ikannya ada 2 di TTG juga. ya. Oke. Artinya Bu Yunita kalau punya kasus lain, ya begitu cara mengungkapkannya. Oke. Ada Pak ini, ada kasus lain itu ada ini Pak. Untuk KKN tahun ini. Nah, Complicated juga. Alhamdulillah. Syukur-syukur kalau mahasiswanya itu nggak hanya satu desa, beberapa gitu ya. Jadi kelihatan luasannya itu dari beberapa desa. Gitu. Maksudnya apa namanya? Untuk mitranya dalam satu desa itu ada beberapa gitu maksudnya? Bisa satu desa, bisa dari beberapa desa. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar, kalau itu kan misalnya ya, itu kan cuma satu orang. Nah, kan iya. gitu kan. Satu UMKM. Ya, kalau satu UMKM kan banyak orang. Menarik ya. Oh, ya. Siap-siap, Pak. Mana Pak Khairil tadi? Nggih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, gimana ide dasarnya ya kayak menarik sekali, Prof. Kan Bu Yunita tadi. Nggih, siap, Prof. Terima kasih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Menarik sekali nih tentang jurnal pengabdian masyarakat. Kebetulan saya juga sebagai DPL dari teman-teman adik-adik KKN ini, sebelumnya kita sudah melakukan mitra di ASA Fishing, Prof. Jadi pas di era pandemi ini kita melakukan banyak sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 ini seperti apa, serta juga membantu proses digitalisasi yang ada di ASA Fishing. Jadi yang di ASA Fishing itu sebelumnya kan masih banyak proses-proses yang dilakukan secara manual. Tapi kita tim dengan adik-adik mahasiswa punya ide untuk membantu secara proses digitalisasi. Nah, nanti dan itu sudah dirangkum, dibuatkan jurnal. Nanti mohon arahan dari Pak Prof seperti apa nanti untuk judul-judulnya dan juga untuk isinya nanti saya coba share screen, G. Prof, G. Monggo. Idenya, ya. Monggo. G. G, sudah tampil, G? Sudah. Oh, nggih. Jadi ini untuk judulnya mungkin nanti bisa dapat arahan dan tambahan biar lebih menarik lagi, Prof. Jadi sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID di era pandemi ini serta membantu proses ini. Nah, nanti mungkin arahan dari Prof supaya lebih menarik. Nah, jadi sebelum dilanjutkan Mas Khairil ya. Ini ringkasan ini kalau boleh saya sebut morfologinya. Kepalanya gede ya. Lehernya besar, badannya kecil. Siap. Ya kan? Mestinya kan pendahuluannya jangan banyak-banyak cerita tentang COVID. Ya, tapi apa tadi? Fishing asapos. Fishing. Itu yang mestinya diungkap. Kan kalau mau nyinggung COVID, barangkali cukup sebaris 2 baris kata atau kalimat, misalnya pada masa pandemi COVID terjadi apa atau dampaknya adalah apa, sehingga
perlu dipikirkan upaya mengatasi dampak tersebut, misalnya melalui ini. Nah, gitu. Cerita lalu tentang teknologi yang ditawarkan. Ya, kalau kayak gini orang COVID aku yang ngerti, malah nggak kelihatan sebetulnya apa yang mau dilakukan, ya kan? Kan nggak kelihatan, nggak terbaca di ringkasan. Siap. Matunun, Prof. Kebetulan untuk lokasi pengabdian masyarakat kita itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 20, Kecamatan Sidoarjo. Kebetulan memang dekat dengan area kampus kita di Jalan Kecamatan Sidoarjo di Ahmad Dahlan. Nah, ini untuk ringkasannya nanti saya coba perbaiki lagi untuk lebih menyingkatkan lagi supaya nanti arahnya di digitalisasi asal-visinya biar lebih tepat lagi, Prof. Siap. Sebentar, saya kalau membaca ini agak sulit ya, nangkep ya. Kalau membaca, saya udah baca ini, saya sudah membaca. Yang ingin saya tanya itu, ide dasarnya sebetulnya apa? Kayak Bu Yunita tadi ya, disampaikan bahwa ingin mengangkat ya, atau ingin meningkatkan volume yang dipasarkan misalnya. Nah, sekarang kalau Mas Khairil ini, ide dasarnya apa? Ide dasarnya dulu. Jadi ide dasarnya itu sebelum intinya membantu untuk membantu mitra kita di Asa Fishing supaya sebelumnya kan itu masih proses manual untuk pembayaran. Proses seperti apa cara pemesanannya, terus untuk output ketika ada orang yang membeli minuman, pembayaran, payment, itu nanti akan kita bantu dan itu sudah terrealisasi, aplikasinya juga sudah jadi supaya aplikasi-aplikasi ini payment-nya bisa langsung terbayar. Dan selain juga nanti kita juga akan bantu pemasaran lewat membuat web khusus untuk Asa Fishing biar membantu masyarakat lebih mengenal lagi Asa Fishing seperti apa dan membantu mitra kita supaya bisa lebih dikenal dan juga secara digitalisasi sudah bisa lebih oke lagi gitu, Prof. Oke, jadi ini kan Mas Khairil ini kan mau memasarkan sebuah teknologi ya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sehingga proses jual beli tidak secara manual lagi kan, gitu kan maksudnya, sehingga orang itu tidak perlu bayar kontan ya, karena kalau bayar kontan khawatir terpapar ya COVID-nya lewat duit ya, gitu ya. Nah ini judulnya menarik mestinya. Misalnya yang disebut itu nama teknologinya dulu, ya apa Asa Fishing Post apa itu ya dalam untuk pemanfaatan teknologi itu karena dalam pemberdayaan masyarakat ya di masa pandemi COVID. Nah gitu ya. Pembayaran digitalisasi. Ya atau apa pembayaran ya atau transaksi ya, metodologi teknologi transaksi online, nah misalnya begitu ya. Jadi teknologinya yang ditawarkan, yang diungkap. Lalu jangan lupa itu ada pemberdayaan masyarakat ya kan ya. Kalau enggak untuk apa kalau hanya dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan, jadi itu kan istilahnya mendigitalisasi perdagangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat luas, ya didigitalisasikan prosesnya ya, tidak lagi manual face to face, misalnya begitu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya mau beli kopi, saya cukup pakai aplikasi, ya, saya tekan handphone, ya, lalu pesan 2 liter kopi lewat Grab. Datanglah Grab membawa kopi. Itu kan maksudnya Mas Khairil ya? Lalu sehingga kalau mau pesan tempe, pesan apa namanya wortel, pesan kentang, nggak perlu lagi ke pasar. Ya, ya kan. Barangkali nanti generasi yang akan datang lebih suka nggak ke pasar, semuanya dari rumah. Ya, ke pasar itu kan butuh waktu, satu.
Kedua, perlu parkir. Ketiga, suk-sukan. Ya. Keempat, pasarnya bau. Ya kan? Kelima, ada ancaman copet. Nah, kan macam-macam. Nah, kalau lewat ini kan itu hilang semua. Ya, walaupun ya ada juga nilai positif pasar itu, ketemu sedulur, ketemu teman, ngobrol, ya. Tapi kan sekarang semua ngobrol ya online pakai WA. Nah, jadi itu tadi terserah judulnya apa, tapi kalau saya bilang yang itulah nama teknologinya yang didahulukan. Siap. Digitalisasi perdagangan UMKM atau digitalisasi transaksi UMKM ya, sebagai alat bantu pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID. Nah, kan gitu ya. Jadi membacanya itu tidak sekedar Mas Khairil dengan teman-teman membuatkan aplikasi. Lalu tadi seperti yang di Bu Yunita, si pengguna itu dulu sebelum menggunakan gimana dia? Statusnya. Setelah memakai, bagaimana perkembangan dagangnya misalnya? Apa lebih laris? Atau jangan-jangan malah nggak laku? Sehingga akhirnya, ngopo aku repot-repot nganggung ini ya, malah gak payu lah kan? Itu kan harus diketahui. Kalau Bu Yuni tadi jelas, dari yang hanya beberapa bungkus plastik naik menjadi 90 ya, hampir 100 tiap hari loh. Itu kan drastis itu. Nah, ini juga ya. Lalu bisa dibuat analisis ya. Listriknya berapa? Ya, kebutuhan kertas tiap bulannya berapa? Ya kan? Ini kan bisa dihitung. Lalu penyusutan dari alat selama 5 tahun, berapa penyusutannya? Lalu ada proses jual beli, dia untungnya berapa, dikurangi pengeluaran ini. Nah, ternyata terjadi peningkatan yang signifikan sehingga masyarakat ya akan diuntungkan. Ya, jadi yang namanya teknologi itu kan tidak selalu menghasilkan keuntungan seketika ya. Nah, itu maksud saya. Jadi gitu. Jadi ini nanti bisa masuk ke jurnal komputer. Iya kan? Ya, bukan jurnal pengabdian. Oh iya. Informatika misalnya. Ya. Oke, siap, sudah dicatat. Jadi biar menarik lagi nanti lebih ditekankan ke sistem aplikasinya. Kayak pos kan sistem payment-nya supaya nanti masyarakat ini kan nggak lagi nyentuh pakai uang, tapi secara digital bisa bayar pakai link aja. Terus untuk pemesanannya juga nggak lagi manual lagi, tapi bisa langsung keluar struknya langsung lewat gadget. Oke, siap. Makasih, Prof. Siapa tahu aplikasi ini jauh lebih menarik dari yang dimiliki oleh Tokopedia misalnya. Iya. Ya, terus saya pengusaha, wah iki luwih apik iki tak tuku ae ya kan gitu. Dicari sapa sih gawe iki. Nah, kan seperti itu. Ya. Iya. Jadi, iya. Gimana orang tahu kalau kita nggak pernah mempublikasikan? Ya, kalau hanya disimpan di arsip dalam bentuk skripsi, nggak pernah diunggah di mana-mana, ya orang nggak tahu kalau ada teknologi ini. Ya. Barangkali juga kertas ini, Mas Khairil, tidak terlalu penting ya penggunaan kertas. Jadi dari transaksinya itu, dari mesin itu langsung masuk ke HP-nya orang yang beli. Ya, kalau dia nanti pencet OK, orang di sini langsung jalan, pesanan diterima. Iya kan? Coba kalau kita beli di bineka.com, di Tokopedia, itu kan saya pesen tadi barusan saya pesen gudeg Yujum ya, 8 kaleng, anunya sekian, right? Lalu dia nanya kan, kartu kredit atau cash atau gimana? Saya bilang kartu kredit. Sebut nomor kartu kreditnya ini, lalu muncul di handphone saya verifikasi. Oh, ini ada transaksi segini, Anda setuju? Setuju. Begitu saya setuju, proses jalan. Iya kan? Iya. Nah, iya.
Nah, ini kan pembayarannya online, nggak lewat cash. Nah, jadi ditawarkan pembayarannya mau transfer lewat bank, atau bisa ini berkembang nih kerjasama dengan Alfamart, Indomart. Ya. Pembayarannya lewat Alfamart, lewat kartu kredit. Nah, jadi itu mungkin tidak harus dilakukan pada tahun yang sama ya. Jadi sekarang ini mungkin baru pada prototip. Ya, prototip. Yang kemudian tahun depan ada KKN lagi, dikembangkan lagi. Sehingga barangkali yang perlu dipikir di LPPM ini ada satu kawasan ya yang tiap tahun di KKN ini ya. Ini yang satu mengembangkan UMKM apa, satunya apa. Tiap tahun didatangi terus, dipelihara, dijaga sampai dia bisa benar-benar bisa. Nah, ini bagus ini. Jadi usahawan muda yang baru berkembang ya, startup itu nggak perlu pakai aplikasinya Tokopedia, dia bisa berkembang sendiri. Nah, kerjasama dengan Mas Kairil. Siap. Ya. Siap. Ya. Jadi tolong tulisannya itu kan masih laporan KKN ya. Ya, coba dirubah pola pikirnya, yang diubah tidak lagi menulis laporan, tapi menulis sebuah artikel jurnal. Oleh karena ini bikin aplikasi, ya kalau kita mau masuk ke jurnal computer science atau informatik, ya tulislah dengan gaya bahasanya orang informatika. Nah, masyarakat itu hanya alat objek ujian aja. Sudah diuji di desa mana, untuk UMKM apa. Jadi itu hanya bagian kecil dari metodologi. Jadi jangan menonjolkan pelatihan, nggak menarik. Saya punya artikel jurnal ilmiah nanti. Tapi ya, ini karya yang mudah dijiplak orang. Oleh karena itu, Mas Kairil jangan istilahnya dibuka semua, kecuali Mas Kairil merelakan ya, ini nanti dipakai siapa aja terserah deh. Ya, nggak mengharap keuntungan apapun dari aplikasi ini. Keuntungannya dari datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Diikhlaskan. Ya, ikhlas mau dipakai sebagai open source. Open source. Ya. Tapi kalau tidak, ya ada yang disembunyikan, tidak semua dibuka. Jadi misalnya bahasa pemrogramannya nggak perlu ditulis semua, ya pengantar, lalu contohnya kayak begini. Siap, Prof. Ya, justru yang dijual malah ininya, Prof ya, untuk produk aplikasinya sama ininya. Yang dijual. Nah, kalau UMKM mau pakai, nah itu diikhlaskan. Ya, kalau enggak ya ini aja. Lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala, open source. Ya, nanti kan kalau open source itu masyarakat Indonesia ini aneh. Bukan, masyarakat Indonesia itu aneh. Kalau dikasih gratis dia malah nggak percaya. Oh iya. Dikasih murah ya. Ya, dikasih murah nggak percaya dia. Ya, tapi kalau mahal malah senang pakai. Ya. Makanya handphone di Indonesia itu gila-gilaan ya. Sekarang harga handphone sudah sama dengan harga notebook. Iya, belasan juga, Bro. Iya. Saya mau beli iPhone 13 harganya 25 juta. 25 juta. Mendingan saya beli notebook Dell. Mending beli NMAX aja, Prof ya, bisa dinaikin. Iya. Kan coba bayangin ya. Karena tadi sepeda motor juga. Sekarang sepeda motor yang 30-40 juta ada. Dan kalau zaman dulu, zaman saya kecil, jauh bedanya antara harga sepeda motor dengan harga mobil. Karena tadi masyarakat Indonesia itu kalau dikasih barang murah nggak percaya. Nggak percaya. Iya, itu barang Cina katanya cepat rusak. Nah, jadi Mas Kairil tadi ya seperti Bu Yunita diubah paradigma berpikir. Laporannya ditonjolkan startupnya nanti, Prof. Iya.
Jadi ada Startup-nya ini ada state the art-nya. Apa sih bedanya aplikasinya Mas Keril ini dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada? sudah ada. Ya. Ya, bedanya apa? Ini yang harus itulah yang dikemukakan sebagai state of the art. Nah, mungkin kalau menggunakan bahasa ya, bahasa saya nggak tahu ya, bahasa komputer tuh ya. Saya hanya dulu kenalnya bahasa basic, paling tinggi Pascal. Sekarang Pascal mungkin Witan. bahasanya udah Android nggak sekarang, karu-karuan Prof. ya. Lah iya, ini Android menggunakan Studio. bahasa yang terbaru misalnya. Bahasa apa? Android tipe berapa gitu. 11 kah, Android 12, seperti itu. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi ubah dulu paradigmanya, mana yang didulukan? Teknologi, kalau menurut saya. Ya, siap. Tersun, ya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Prof. Apa kabar, Pak Manyu? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terus ini Pak, sehat ugi Pak Rektor? Alhamdulillah, ya, hanya agak capek aja biasa. Biasa. Ini Ini teman-teman. Pak Khairul Anam ini lagi saya terawang. Nggih, Prof. Nah, dia orang Telkom. Oh. Nah, kalau saya ngajak orang itu atau saya pemerintah orang itu kan pakai isyarat. Iya. Pakai bahasa isyarat. Kalau ulama itu harus pakai bahasa isyarat. Kalau tentara itu bahasa perintah. Iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pertama sampai 4 tahun itu kita ini disumbang sama Telkom melalui Telkom Pusat, MOU UMAHA dengan Telkom Pusat. Nah, itu selama 4 tahun seluruh sudut itu dipasang WiFi semua. Terus saya bilang sama Pak Khairul, untuk pembudayaan kita, tolong dong visi UMAHA itu yang nomor 1 itu kan modern. Iya. Jadi kalau masuk ke dalam gedung itu sudah kelihatan modernnya gitu. Ya, maka sudah seluruh gedung itu terpasang WiFi semuanya, Pak. Jadi kalau Pak Abimanyu waktu itu juga sudah melihat gedung-gedung A, B, C, D itu WiFi semua, Pak, per kelas ya di jalannya itu ya. Nah, terus setelah 4 tahun selesai MOU-nya diputus. Nah, setelah diputus itu saya ngomong sama Pak Khairul, kita ini lagi membudaya tapi WiFi-nya diputus, gimana dong lebih-lebihkan gitu. Terus akhirnya mau dengan dianggap sebagai perusahaan. Akhirnya kita tore, udah kalau itu nggak usah Telkom-Telkoman. Terus kita ke Moratel. Moratel. Ya, ternyata teknologi Moratel sama Telkom jauh. Karena Telkomnya itu dominan, sehingga jet lag-nya itu, bottleneck-nya itu tinggi. Sementara Moratel kan nggak banyak orang tahu kan? Iya. Jalan rayanya longgar saja. Nah, itu maksud saya kalau Pak Khairul mau mengkaji, tolong lihat dari aspek bandingan teknologinya itu. Saya sudah bilang sama teman-teman, umpama saya itu bukan negarawan, saya nggak mau pakai Telkom. Kita ada Telkomnet, ada macam-macam gitu. Nah, akhirnya teman-teman saya Indonesia mengikuti saya, udah Telkom aja dapat WiFi kok gratis. Nah, ternyata setelah 4 tahun nggak bisa lagi lah, saya mau perbaikan lagi gitu loh. Nah, saya minta tolong Pak Khairul itu diteliti bagaimana mekanisme gitu-gitu itu. Jadi ada aspek teknologi sama aspek aspek sistemnya. Dan Pak Abi perlu diketahui Pak Abi ya.
ini boleh aku cerita ya, ini fakta masalahnya. Saya nggak pernah isu ya, fakta. Monggo nggih. Ketika saya ada masalah di Jakarta, waktu itu saya masih di UNJ sama di Kementerian Agama sebagai konsul. Nah, itu tuh saya laporin ada masalah. Dulu struktur Telkom itu begini, Pak. Setelah saya terlapor di sini, oh sebentar, saya kontakkan dulu ke bagian perawatan. Oh, dari perawatan nanti saya telepon dulu ke perbaikan. Oh, nanti saya dulu ke pengadaan. Oh, nanti akan ke pelaku. Ini apa ini? Saya langsung, Pak, ke Bandung. Saya langsung ke Bandung. Saya mau ketemu direktur umumnya mana? Bisa nggak? Bilang saya dari BMPS. Waktu itu saya belum ATRI, BMPS, Badan Usaha Perguruan Swasta. Oh, monggo Pak. Langsung dilayani saya sama Telkom Jakarta. Nah, Pak, Bandung. Direkturnya kan kalau direktur umumnya kan di Bandung tuh ya. Iya. Udah. Saya jelaskan Pak, gini Pak. Aku kemudian nggak negarawan Pak. Aku nggak ngamuk model gini. Ngamuk saya itu ada manfaatnya loh Pak. Saya bilang. Terus dia ternyata arek Malang. Lu sama orang Surabaya. Iya Pak. Yang ini kena Surabaya itu the point. Iya makanya. Sampean kalau nggak ganti manajemen, salam. Harus one stop service. Masa lapor gini, nanti buter gini. Akhirnya apa Pak? Seminggu berikutnya dirapatkan seluruh Indonesia. Dibubarkan sistem itu dan sekarang one stop service. Apa yang terjadi? Orang-orang ngamuk sama saya. Ngamuknya apa? Orang biasanya kan spesialisasi. Jadi kalau spesialisasi pengadaan toh seumur hidupnya. Kalau spesialisasi pelayanan toh seumur hidupnya. Kalau dia perbaikan toh seumur hidupnya. Nah, sistem yang saya ini harus one stop service. Itu. Nah, dari Bandung langsung seminggunya saya dikontak sama teman-teman yang di Surabaya. Pak, gara-gara sampean Pak, bisa semua sekarang ini pusing. Kenapa pusing? Harus belajar lagi. Kenapa belajar lagi? Iya, kalau jadi manajer di sini harus menguasai mulai repair, pengadaan, sistem, pelayanan, sampai dengan bagaimana menghadapi komputer itu. Jadi semua harus belajar lagi. Nah, gitu Pak. Jadi seperti itu Pak yang kami lakukan dulu Pak. Seperti yang saya sering sampaikan, aku ngamai itu rada manfaat gitu. Nah, jadi sekarang yang saya minta Pak Hairul, sudah saya canangkan digitalisasi Umaha. Besok kami rapat. Kita juga pengadaan sarana prasarana untuk digitalisasi. Mengapa begitu? Karena visi kita itu loh Pak, Umaha unggul modern Pak. Lah modernnya itu loh, kalau masuk ke kampus ketok deso, nggak ketok namanya Telkoming, nggak ketok digital, nggak ketok wifi nih, nggak ketok kan kampus deso ini ya. Jadi artinya ini saya minta Pak, itu dikembangkan modelnya, mahasiswa juga dikembangkan untuk menuju ke modelnya kita itu. Saran tadi apakah sistemnya atau teknologinya? Kalau bisa Pak Khairul sebagai akademisi, jangan hanya soal Telkomnya saja. Ini loh bandingannya. Telkom akan dying kalau komputernya makin merajalela. Bayangkan, saya mau rapel itu memasang fiber optiknya itu langsung ke kampus. Nah, sementara kalau itu Suaranya hilang. Lu. Putus kayaknya. Bu Antoni pun ical, Pak Rektor. Telkom itu aduh lama setengah. Tolong dikaji juga itu soal ini. Biasa dikembangkan, ya. Nggih, siap. Siap. Ya. Betul tuh apa yang disampaikan Pak Rektor tuh. Nggih, benar. Teknologi 5G
teknologi 5G itu kan yang nemukan Pak Ono itu, Pak Ono Purbo. Udah beberapa tahun yang lalu. Nggak mau juga Telkom pakai. Negara lain sudah mendekati 6G. Sekarang 5G mulai ditinggal. Indonesia baru 5G. ikut mau pakai 5G. Padahal yang nemu itu orang Indonesia sendiri. Ya, Pak Ono itu. Ya, itu kan apa istilahnya terorisnya orang IT. Dulu dosen ITB. Terus dia ingin itu, akhirnya apa? Teknologi yang dikembangkan oleh Pak Ono itu dipakai tuh di negara-negara yang belum berkembang seperti di Bangladesh, di India, di Afrika, di Indonesia sendiri malah nggak dipakai. Iya. Ya itu pesan dari Pak Rektor tadi penting itu. Jadi teman-teman jurusan teknik informatika misalnya skripsinya nggak usah repot-repot, suruh bikin kamera itu di pintu masuk itu. Kalau ada mahasiswa masuk yang suhunya di atas 35 derajat, langsung warning. Langsung anak ini nggak boleh masuk. Suhunya berlebihan. Gitu. Kan apa polisi bandara di Cina kan begitu, atau robot-robotnya. Jadi apa namanya matanya itu dalam bentuk kamera. Nanti kalau ada orang yang suhunya di atas 36 misalnya, deteksi. Langsung terdeteksi ya, langsung dilacak, langsung digiring. Sederhana kan itu. Ya. Kalau itu sampun sudah dari rumahan ya, juga tadi sudah. contoh buat ya. Kemarin skripsinya. Ya, tinggal dikembangkan yang lain. Mungkin tadi ya bagaimana mempercepat atau memperlebar bandwidth, mempercepat download. Speed test. Iya. Ini saya langganan IndiHome pernah marah-marah ini. Wah, aku langganan 50 Mbps kok cuma dapat 10. Nah, iya. Wah, ngeyel dia gini gitu. Oh, nek sampean ngeri gak gelem tak putus saya. Luaskan loh ya. Itu sekarang kan modelnya gitu, sebarluaskan di Instagram, di Twitter, di mana nanti tak kelabaan deh. Iya benar, Prof. Kompetitornya berusaha mati-matian. Nah, sekarang kalau di Jakarta ya, perangnya itu kabelnya dipotong. Ya, kabelnya Bisnet misalnya kalau dia pakai tiangnya Telkom, dipotong sama petugas Telkomnya. Gitu. Ya, teman saya pernah ngalami pas motong dia tahu dipotret terusan diberitakan. Oke. Jadi tadi gitu ya, seperti pesannya Pak Rektor tadi, jangan lupa tadi kan Umaha itu visinya itu yang terdepan adalah engineering modern, ya, digitalisasi dan modern. Ya, modern, rekayasa yang modern, ya, environmental base, ya, kan gitu. Jadi, nah itu diwujudkan. Oke, jadi sekali lagi laporannya harus dirombak dengan pola pikir menulis artikel ilmiah. Ya. Jadi temuan-temuan di masyarakat itu hanya bagian dari metode. Ya, dilaksanakan di desa ini, masyarakatnya responnya begini, itu adalah bagian dari metode. Jangan muncul di judul ya. Oke, jangan muncul di judul. Kalau muncul di judul, kesannya apa? Ya terlalu kecil ya, terlalu kecil. Nah, mungkin tadi ya lokasinya kan ada di jalan apa ya? Mungkin ada keunikan ya, sehingga desa itu perlu dipilih ya. Dan dia di kawasan kota gitu ya, dekat pertukuan, dekat perguruan tinggi, ya kan enggak? Dekat perkantoran, sehingga tercipta suatu masyarakat yang heterogen, ya, yang kebutuhan online-nya itu tinggi, ya kebutuhan online. Ya. Ini sekarang kan zaman ini sudah berubah ya. Ini kalau ada yang dari ekonomi dulu kenal teori Maslow ya. Teori Maslow. Maslow kan dulu ada istilahnya 9 kebutuhan pokok ya. Sekarang yang nomor 1 itu bukan lagi beras. Kebutuhan pokoknya apa? Internet. Iya benar ya, kan? Iya. Internet sama listrik. Kalau dua-dua ini mati, teriak. Kalau nggak ada beras, nggak ada yang teriak.
Nggak ada yang teriak, bener nggak? Iya, benar. Gimana butuh internet sekarang? Jadi itu termasuk kebutuhan pokok sekarang, internet. Nah, oke ya, jadi saya tunggu ya, baik Bu Yani maupun Mas Khairil untuk merombak model penulisannya menggunakan gaya bahasa selingkung. Selingkungnya ya selingkung informatika. Kalau itu memang mau masuk ke kelompok informatika. Ya, ya. Saya nggak kurang paham antara ilmu komputer. Yang saya tahu kalau ilmu komputer itu urusannya hardware. Kalau teknik informatika urusannya software. Aplikasi. Ya, saya tahu simpelnya aja ya. Karena saya berurusan dengan pembukaan prodi ya. Jadi wah ini ngaku teknik informatika kok yang dipelajari hardware. Ya, saya tolak udah nggak cocok. Oke. Baik, saya tunggu ya. Jadi siap Prof. Terima kasih arahan dan bimbingannya. Jangan lupa pesannya Pak Rektor. Siap. Ya. Siap. Bu Rana, kalau ada lagi siapa? Siap. Monggo Bapak Ibu, kalau mungkin yang sudah siap artikel, walaupun belum dikirimkan ke Pak Ibat atau ke saya, enggak apa-apa. Kalau mungkin mau dikonsultasikan sekarang, monggo. Ya, di dasarnya dulu. Dia kan pernah misalnya jadi DPL KKN ya. Terus ketemu ya tadi kasus, terus nah itu aja ceritakan dari depan. Baru nanti kita speknya jurnalnya begini. Ini kebetulan yang ikut banyak Pak yang merupakan ini para DPL. Ada Pak Anam, Bu Yunita, terus Pak Agung juga DPL, Ibu Asri juga DPL. Untuk tahun ini Pak Bambang Panji juga, Pak Koifin, Pak Mukti Ali juga, Bu Titik Sundari ya. Jadi banyak. Kebetulan tema kami adalah kewirausahaan. Nah, itu kan yang nanti dihubungkan dengan ini sehati. Jadi kan ada halal itu loh, Pak. Iya. Membantu UMKM untuk arah ke program halal kalau memang mereka membutuhkan itu. Tapi untuk sebelum mencapai ke halal itu kan memang harus punya NPWP dulu, harus punya SIUP dulu dan sebagainya. Nah itu beberapa teman lagi on proses membantu itu sampai nanti penutupan KKN seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau mungkin mau bercerita tentang ide besarnya, karena saya juga beberapa sudah mulai terlihat kemarin ada yang sudah membuat status sudah jadi Pak produknya, dari mungkin yang awalnya belum ada packaging, teman-teman di UMAHA membantu untuk pembuatan packagingnya, baik itu mungkin menambah plastik biasa sekarang menjadi plastik yang mungkin ada ini ya perekatnya itu, seperti itu. Terus ada labelingnya sekarang, teman-teman UMAHA membantu itu. Terus Pak Anam juga sebenarnya juga ini tahun ini juga membantu. Kebetulan kami juga kerjasama dengan SMP PM, di mana SMP itu juga sebenarnya punya produk, Pak. Punya produk yang bisa dipasarkan. Jadi hasil-hasil karyanya siswa-siswanya itu bagus-bagus, Pak, dan memang seperti pembuatan ini kalau kemarin sempat kita rapat itu ada yang membuat jilbab dari batik itu loh, Pak. Seperti itu. Terus ada juga yang batik tapi semi tulis gitu tuh. Nah itu itu sekalian untuk promosi sekolah gitu. Nah itu kan bisa dipasarkan. Nah ini teman-teman UMAHA membantu untuk packagingnya. Karena kalau dijual kain gitu aja kan mungkin ada value added-nya, tapi kalau mungkin di packaging dengan anak-anak di kafe dan sebagainya
terus dikerdus. Nah, seperti itu kan bisa dipakai untuk oleh-oleh seperti itu, Pak. Nah, itu teman-teman UMAH lagi membantu, dan itu kebetulan pembimbingnya adalah Pak Anam sebenarnya. Untuk yang di SMP di J. Kalau di UMAH itu Lurana Nun Sewu ada koperasi mahasiswa nggak? Koperasi mahasiswa belum, Pak. Koperasi mahasiswa. Oke, itu barangkali nanti Pak Rektor kalau mireng itu ya bisa diinikan, usaha diupayakan, diwujudkan. Jadi produk yang tadi kan sudah ada, ya. Yang jadi masalah kan pemasaran. Lalu siapa yang akan memasarkan? Nah, kalau ada koperasi, maka mahasiswa itu berpraktek KWU, kewirausahaan di koperasi itu. Pak Rektor kemarin sampun kagungan ide besar berupa bisnis center, Pak. Nah iya, apapun lah namanya. Kalau koperasi itu kan kayak undang-undang dasar. Kalau pun namanya bisnis center, whatever lah. Dan jangan lupa ya, pakaian apa ya, muslimah ini Indonesia itu laku keras loh di Afrika, di Belanda, Arab sana ya. Jadi kalau itu ada outletnya online, ya orang kan nggak perlu lagi pakai pengapalannya kan nanti ya urusannya ya. Tapi ada komunikasi langsung antara pembeli dengan penjual. Nah itu memang produknya skalanya mungkin kecil duluan ya, nggak apa-apa. Saya ya di waktu S1 dulu, saya kalau konsultasi ya kan ke UGM. Ya, ada dua hal yang saya cari kalau setiap ke UGM. Pertama, saya cari diktat. Ya. Dari lab-lab itu ngeluarin diktat, saya beli. Yang kedua, saya beli cindera mata, beli tas, beli kaos, kopi. Ya, itu adanya di toko koperasi mahasiswa. Ya, sehingga saya pulang ke Jember itu, saya pakai tas yang nggak umum ya. Ya, karena modelnya antik ya, orang lain nyuk, oleh tekonti kon tas. Tuku di Jogja gitu ya. Ya nek gelem tuh kok nek gak ditipu kene ongkose piro. Nah gitu misalnya. Ya, jadi kemarin juga sempat saya lihat itu ada tas dari Karung Goni sebenarnya juga ada. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin produk-produk dari mahasiswa Pak berarti nanti ya. Pak Rektor sebenarnya sudah kagungan ide besar berupa bisnis center, Pak. Cuman masih dalam Pak Dekan Ekonomi bersama dengan tim, kan kami juga ada jurusan S1 Kewirausahaan, prodi S1 Kewirausahaan. Nah itu nanti yang bersama dengan Pak Dekan dan timnya. Ya. Jadi kalau punya kaos yang khas UMAH gitu misalnya, jadi ciri wanci gitu ya. Ciri wanci. Ya, ciri wanci. Misalnya waktu KKN kan berapa ratus mahasiswa ya diwajibkan beli kaos KKN kan gitu. Kan dipakai sendiri. Tapi untuk identitas kan, kalau melintas ada warna oranye, oh itu mesti ada bocah UMAH itu. Lagi KKN kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa gampang gitu. Ya, saya selama jadi ketua LPPN begitu. Kalau saya keliling gitu ya, lihat rapid mahasiswa pakai kaos lainnya ada KKN lagi kerja. Terus saya berhenti. Ngobrol. Oke. Jadi kalau ada sekarang monggo, kalau enggak ya terpaksa tutup dasar ini. Lapaknya ditutup. Kalau ada yang belum siap. Monggo Bapak Ibu kalau memang ada. Ya, nggak usah tulisan ya, ide aja dikemukakan. Mungkin Bapak Ibu karena sebenarnya ini beberapa adalah DPL semua Pak Anam ini juga, Bu Titik Sundari, Bu Yunita, Bu Asri, Pak Koevin, Pak Muktiali, Pak Agung, itu juga DPL mungkin. Monggo Bapak Ibu kalau mau. Pak Agung udah punya simpenan tapi sungkan ngeluarin. Jadi monggo kalau seandainya mungkin beberapa mau menyampaikan ide besarnya. Ya, monggo loh.
Ada yang ini Pak, kemarin saya sempat dengar ada yang mau penyuluhan tentang pajak, kan NPWP itu loh Pak, untuk NPWP, karena memang kan kadang-kadang UMKM itu kalau sudah tahu ada kata pajak di depan gitu kan takut nanti disuruh bayar lah, takut nanti beginilah, takut, padahal kan bisa kan, maksudnya diajari dulu untuk perhitungannya dan mungkin apa. Karena kan kalau mau mengajukan kredit pun sekarang harus kegungan NPWP kan gitu Pak. Ya. Jadi mungkin ada salah satu DPL kami yang juga sebelum mengarah ke halal, beliau ngajarin dulu tentang pajak. Ada penyuluhan tentang perpajakan. Ya, ini kayaknya diawali lah dulu dengan penyuluhan ya. Mungkin barangkali berangkatnya tidak dari pajak, ya, tapi dari kewajiban umat misalnya. Kalau kalangan masyarakat yang religius, itu kalau diajak ke masalah-masalah religius kan lebih tertarik. Nah, baru kemudian disampaikan. Lah, oh ya kemarin Rumah Muda sampun tanya nggih Pak nggih. Lah itu yang mau penyuluhan pajak yaitu. Iya, caranya kan begitu. Jangan ujuk-ujuk ditawari, "Yo, mau pajak loh." Lari. Kewajiban umat sisihkan 2,5%. Kemudian zakat fitrah, zakat ini. Nah, lalu jangan lupa ada lagi kewajiban pada umaroh apa? Bayar pajak. baru dijelaskan pajak ini fungsinya apa. Kalau begitu kan jadi menarik masyarakat. Ini kayaknya Pak Agung open mic ini, mungkin mau bicara. Monggo Pak Agung. Oh ini. Mau ngendikan Pak Agung. Kameranya di setnya itu Sewu cuman rekmonya aja yang kelihatan. Nah. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih mau konsultasi aja Pak Abi. Monggo. Nggih Pak. Jadi ini saya mau membuat ini sebuah artikel untuk Abdian. Beberapa waktu yang lalu sudah pengajian ini pembuatan web di desa. Nah, kemudian web itu sudah jalan, sudah digunakan. Kemudian permasalahan ini, kalau saya tulis itu analisisnya apa ya? Nah, karena kan kesulitan kita mencari analisisnya. Seperti apa itu? Nuhun masukannya Pak Bin. Analisisnya yang diangkat keterbukaan informasi, Pak. Kemudian datanya seperti apa, Pak? Nanti apa harus ada kuesioner atau seperti apa? Ya tergantung Pak Agung. Kalau saya sih selalu ya sebelum dan sesudah. Ya, saya prinsip kalau sosialisasi, yang namanya sosialisasi itu saya lakukan analisis sebelum. Sebelum itu ditanya, misalnya mereka tahu nggak web itu apa? Tahu tidak manfaat web itu? Tahu tidak informasi desa? Tahu. Terus gitu aja Pak. Jawabannya cuma 2, iya dan tidak. Tapi ya karena sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur berjalan. Jadi sebelumnya nggak mikir ya. Ternyata loh setelah ini, wah, ini kita apa-apa Pak. Masih. Ditanya aja kan Pak. Webnya sudah kita buat. Jadi beberapa tahun lalu ini. Terus malah kalau sudah ini kan sebelumnya kan nggak bisa data. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang yang diukur adalah manfaat. Sekarang bisa mengedarkan kuesioner, nanya apakah ini diperlukan, apakah tidak, lalu apa keuntungan yang diperoleh dari sisi ekonomi, dari sisi informasi, dari monggo dibuat seluas-luasnya pertanyaannya. Kira-kira untuk berapa responden Pak nanti ya? Kira-kira untuk sekelas web ini. Sesuai kekuatan Pak Agung. Kalau secara statistik sih yang baik kan 30 lebih gitu ya. Oh, 30 atau dari persentase penduduk. Macam-macam Pak pendekatannya. Ya. Apakah 10% dari
jumlah penduduk boleh. Nggak ada Pak, yang pasti itu berapa. Oh gitu. Nah, artinya kan tadi 30. Jadi kalau 30 kira-kira kita buat 50 kan mudah gitu. Ya kalau 30 ke atas itu kan pakai analisisnya apa, pakai uji T gitu sudah reliable, sudah cukup bagus. Oh, gitu. Ya. Nanti kan respondennya kan bisa dianalisis lagi karakteristik responden Pak Agung, laki, perempuan, suku Jawa, Madura, Cina, kan macam-macam. Dari sisi usia, perluasan. Iya, usia di atas 50, antara 30 sampai 50 di bawah. Rentan Ya kan nanti kan reaksinya beda-beda. Ya, ternyata misalnya yang merasakan web ini lebih terasa adalah kaum yang umurnya 50 ke atas. Karena yang 50 ke bawah sudah terbiasa menggunakan handphone. Yang 50 ke atas itu yang selama ini nggak pernah pakai. Nah, misalnya kayak gitu, Pak. Yang merasakan. Tapi yang benar-benar merasakan keuntungan ke ekonomi, mungkin hanya orang Cina, misalnya gitu kan, dari suku Cina daripada yang Jawa atau Madura. Karena apa? Karena mereka berdagang, sehingga informasi itu menjadi penting. Itu kan banyak Pak yang bisa diungkap. Tergantung dari Pak Agung dalam membuat kuesioner. Ya, jadi kalau respondennya 30 misalnya, gampang Pak. Satu kelasnya Bapak, Pak Agung 40 ya. Kerahkan ke desa. Saya nggak mau tahu ya, kamu besok ini bawa kuesioner ke desa sana. Ya. Saya tunggu jawabannya. Jangan ngarang loh ya. Saya sudah punya data. Saya sudah punya data BIS. Jadi kalau kalian ngarang, saya tahu. Ancamannya itu ya. Senjatanya itu. Bukan Pak, dikaitkan dengan materi kuliah. Dikaitkan dengan materi kuliah. Ya. Pengumpulan data, gunanya apa? Misalnya kalau Bapak untuk di kafe ya, misalnya, lalu gunanya apa kalau di kafe kalau kita punya data seperti ini? Jadi yang diangkat tuh kesadaran mahasiswa dalam menggali data. Menggali data, misalnya kayak gitu. Ya, sama seperti yang saya ceritakan kemarin, mengumpulkan pustaka ya. Jadi mahasiswa dapat keuntungan, dia tahu kemana harus mencari pustaka. Ya, ini kalau mau cari e-book, ini tempatnya, cara downloadnya begini, cara memilihnya begini. Nah, kalau cari jurnal di sini, caranya begini. Jadi kalau kalian saya suruh begini, bukan saya mau memperkerjakan kalian, saya sudah punya ini sekian ribu judul, misalnya gitu Pak. Ya, supaya kalian tahu kemana cari. Jadi jangan gersulo kalau perpustakaannya terbatas tuh. Ada tempat lain. Modelnya. Selama ini saya begitu model. Jadi satu contoh, saya pernah dapat kerjaan ya untuk menentukan kinerja PDAM Kota Madya Bengkulu. Lalu saya kalau kerja gini susah, saya serahkan teman saya dosen sosek sosial ekonomi pertanian. Nah itu kan ada pelajarannya. Tolong dia kerahkan mahasiswa satu kelas Pak. Kerahkan survei ke seluruh Kota Madya. Ya terserah titik-titiknya di sudah ditentukan, jumlah respondennya ada. Di kelas dianalisis Pak, di kelas untuk apa ya. Ini loh, kalau ada data begini, gambarannya begini. Nah, habis itu jadi laporannya, Pak. Jadi mahasiswa bisa mencari data, juga tahu manfaatnya, pengolahannya sekalian. Iya, LPPM menyelesaikan proyeknya, Pak. Iya. Itu saya cuma bilang ke teman saya, ini harapan ki duwe iki wis, aku gak lo melok. Wis garapen sana. Nah, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak. Mana yang mau diambil? Kalau kadang-kadang ide itu stuck ya, mandek. Tanya aja Mbak Google.
ya, cara menyusun kuesioner untuk analisis apa. Nanti keluar banyak sekali pilihan. Iya, iya. Tinggal iki sing kudu ditakokke. Iki. Yang satunya bilang ini digabung-gabung jadi sudah. Nah, terus respondennya Pak Agung dipilih yang orang punya handphone. Misalnya. Kan kita bisa mengedarkan kuesioner pakai handphone. Iya, pakai kan? Google Form nanti. Iya, pakai Google Form. Kan langsung analisisnya keluar. Langsung, betul. Data sudah langsung. Iya. Jadi mahasiswa dikerahkan tuh untuk ngajari aja. Gini loh. Nah, kalau Anda sampean mau jawab nih lewat ini, klik ini, keluar gini, jawaban. Udah. Wah, betul. Jadi nanti masuk harus di penjelasan metodologinya. Nah, Bapak kan bisa menggunakan Google Form yang diedarkan melalui handphone. Wah, kan canggih, Pak. Iya kan? Ya, daripada kuesioner disebarkan kan beda. Tapi kalau disebarkan melalui media sosial, WhatsApp, wah ini keren ya, sudah menggunakan teknologi tinggi. Nilai plusnya. Iya. Analisis langsung Google Form. Matur nuwun gitu Pak Abi. Nanti akan kita coba nanti. Ini cuman kritik saya ke Pak Agung, idenya banyak tapi mewujudnya di. Ya. Tapi enggak Pak, ini akan saya wujudkan nanti. Sudah lama soalnya. Iya, Pak Agung ini pinter mancing ide. Bukan Pak. Dulu sewu, jadi sekedar guyon. Oh iya. Tapi senang saya ada yang begini ya. Jadi ada manfaatnya saya dibayar negara. Kalau semua diem repot aku ini. Teknologi untuk Ampun Pak Agung. Ampun Bu Rana, matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau bercerita, jadi walaupun mungkin belum kagungan artikel atau belum kagungan proposal, tapi seandainya pengen punya sesuatu ide dasarnya, monggo kalau mau bercerita. Cerita dulu ya. Iya, cerita dulu ide besarnya. Ide besarnya. Nanti kalau mau mengajukan, nah siapa tahu akhirnya menemukan benang merah. Ya. Kan gitu. Dibantu Pak Abdi menemukan benang merahnya. Ya. Seperti itu, monggo. Nggak usah malu ya, nggak usah malu. Ya, kita sama-sama mungkin belajar. Beberapa teman-teman Pak sungkan kalau dibredeli seakan yang harus dibiasakan. Yeah. Nah, harus membiasakan diri, dievaluasi. Gitu. Ya, kalau saya bisa ngomong ya karena usia ya. Jadi, ya mau nggak mau, tolong diterima karena usia saya lebih panjang. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya lihat lebih banyak. Kalau bisa saya tularkan kan, bisa mengurangi ukuran perut. Wah, monggo, Bapak ada Ibu. yang komen. Bu Lila ini kagungan Pak, tapi besok katanya mau dipresentasikan. Ya oke, monggo besok kalau gitu. Ya, tapi nanti saya minta ini tolong. aja saya ya Bu Ratna, tolong yang Pak Khairil sama Bu Yunita tadi dipantau ya. Dipantau ya. Itu harus ditargetkan, harus selesai, harus jadi karena dia sudah punya. Dia tinggal meracik. Iya. Nah, Bu Lila juga berarti nanti tinggal dipantau untuk bisa. Dalam Bapak. Nggih, monggo Pak. Ini ada pengumuman ya.
Ini ada pengalaman teman Rumah Scopus itu. Rumah Scopus itu ada di Yogyakarta dan dia sangat produktif menggulkan semua artikel yang basis data itu akan sesuai dengan tipologi jurnalnya. Yang saya aneh itu namanya orang-orang lainnya itu di aplikasi-aplikasi yang ada hampir sekitar 20 aplikasi tentang translate, tentang structure, bahasaan. Hilang. Putus-putus. Tinggal di tempat Pak Rektor mungkin, Pak. Pak Rektor lagi di luar kota. Nah, saya di Sidoarjo di Dewan Pendidikan. Ya. Jadi saya mungkin tim ini mencari googling kayak atau apa aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kebahasaan, untuk aspek template, kemudian karakter keilmuan, kemudian karakter jurnal tertentu. Nah, itu banyak banget gitu. Tapi berbayar. Nah, saya minta Bu Ratna sama LPPM sama tim yang sekarang ini Detaser ini, tolong itu cari aplikasinya. Kalau berbayar saya bayari KB. Ya. Jangan per bulan, per tahun. Saya siapkan anggaran untuk itu. Sehingga orang-orang sebelum dikirim ke reviewer sudah ada self reviewer ya dari berbagai sudut itu. Dari mungkin plagiarismenya mungkin dari tadi saya ceritakan itu. Nah, agak lucunya dan kaget juga saya. Bu Ratna kenal sama Pak Jo kan. Kalau bisa coba deh dikontak sama Pak Jo-nya. Itu yang mengerjakan aplikasi-aplikasi itu untuk melakukan review, untuk melihat dari aspek novelty, dari aspek tingkat teknologinya, itu semuanya itu bukan orang-orang yang sarjana. Carikan anak SMK jurusan teknologi informatika. Anak SMK itu, saya tanya berapa orang? Ada kalau antara 5 sampai 10, kalau banyak pesanan 10 orang, kalau nggak banyak 5 orang. Mengapa saya ngotot ini berani berbayar? Karena sekarang kami sedang mengelola 26 jurnal, ya. Kemudian di UMAH sendiri ada 6 jurnal dari 26 itu, namanya Adri International Journal. Kemudian kemarin sudah kita putuskan, itu UMAH mengelola jurnal internasional itu. Tapi karena penelitian kemudian publikasi ini bukan tugas utama dosen, maka kita harus cari staf-staf, kita latih yang nanti membantu dosen seperti itu. Nah, itu karena ada peluang sekarang panen gitu. Bu Ratna ini panen ini. Panennya di mana? Yaitu semua sarjana, tingkat sarjana ya di PTN, terutama di Jakarta, itu wajib menyetorkan artikel ke jurnal di luar kampusnya. Nah, jadi kemarin kalau Pak Rama kemarin ikut rapat ya, itu yang sudah panen duluan dari Singkawang itu. Sampai tahu kalau ke sana itu hutan Pak. Iya. Tengah hutan. Kalimantan Barat. Tengah hutan itu langsung dia punya 14 jurnal itu ya orang UMAH Pak Andi itu sampai sekarang dia rumahnya Warus ini. Nah itu langsung
UNJ itu jurusan bahasa Inggris, itu ada 2.000 mahasiswa. Per mahasiswa dikenakan 1,5 juta. Nah, Pak Andi langsung waktu rapat itu langsung transaksi sudah. Ya udah, deal ya, deal. Oke, kalau gitu karena panen Pak Andi sama Jakarta besok kita rapat koordinasi pengelolaan jurnal internasional ADRI di Jakarta tanggal 17-18 di sana. Nah, saya ingin kalau memang nanti kita bisa lakukan, kita punya 6 jurnal itu, kita isi jurnalnya itu. Jadi nanti kalau kemarin juga sampaikan, makanya LPPM sedang saya minta untuk segera urus jurnal pengabdian masyarakat. Karena Universitas Nurul Jadid itu punya yang Python, itu ndesa juga itu, ono Python. Daripada sepanjang aja, kotaan sepanjang. Jadi itu buat jurnal itu, waduh, antri itu jurnal pengabdian masyarakat. Satu penerbitan 50 artikel, per artikelnya 1,5 juta dicas. 75 juta itu. Ya rada seger lah, kita tuh sudah panen gitu. Kenapa kita yang merintis malahan, kita yang memulai, bahkan kita yang mendirikan inisiator. Ya, memang kita dapat murinya saja, murinya 3. Tapi income-nya belum dapat itulah. Ini beratnya. Jadi kembali lagi, tolong cari aplikasi-aplikasi yang membantu kita semuanya. Mungkin termasuk Turnitin itu kalau bayar, sudah kita beli. Semuanya kita backup. Karena saya sudah anggarkan dalam rangka Sarpras digitalisasi. Terima kasih Bu Ratna, Pak Bimanya. Ya, Turnitin itu langganan tahunan. Lalu ada lagi Grammarly, itu juga langganannya tahunan. Murah kok, 1,5 juta atau berapa ya. Saya pernah kok pribadi langganan. Turnitin juga langganan. Ya, juga ada yang free ya, kayak paraphrasing tool. Jadi kalau kita ditolak oleh jurnal, hanya perlu diubah parafrasenya, ada toolnya sudah. Itu free online. Ya, saya sering tuh kalau ini harus diubah jadi kalimat positif misalnya, pakai aja paraphrasing ketemu udah. Ya, ya memang harus dibaca ulang ya, khususnya yang paham dengan bahasa Inggris. Yang susah ini translation ya, ini belum ketemu sampai sekarang ya. Software mungkin ada tapi nggak diperjualbelikan karena Piranti Lunak untuk terjemahan bahasa itu kan seni ya, jadi sulit kalau dimesinkan, itu sulit, ada seni. Tapi itu menarik ide dari Pak Rektor tadi. Jadi kewajiban kalau memang berubah ya, yang tadinya hanya kewajiban mengunggah di repositori, sekarang harus mengisi artikel di perguruan tinggi di jurnal di luar kampus, ya itu alhamdulillah itu bisa terjadi sharing, ya. Kalau nggak ada, ya kita besok ya lagi ya pukul 2 siang. Besok, karena pagi saya jam 10 ada rapat konselor. Jam 9, pukul 9, pukul 10 saya mengajar ya. Jadi kalau acaranya jam 8 pagi jelas nggak mungkin ya, hanya 1 jam. Rapat biasanya sampai jam 12 ya, sebelum Jumatan. Jadi monggo disiapkan yang akan setidak-tidaknya ide dasarnya dulu deh. Iya, Pak. Nanti coba saya komunikasikan lagi dengan teman-teman. Matur nuwun Pak Rektor, closing speech-nya dan arahannya. Insya Allah nanti kami mulai mencari. Kalau Turnitin itu kan insya Allah sudah ada kayaknya dia juga. Terus Grammarly ya Pak. Grammarly ya. Yeah. Karena memang sudah jam 12 dan mungkin Bapak Ibu sudah ini belum ada yang mau konsultasi lagi, mungkin besok
Jadi Bu Lila sudah inden besok. Jadi monggo Bu Lila besok bisa konsultasi dengan Pak Abi dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang lain. Jadi artikel penelitian boleh, artikel pengabdian boleh, sama proposal penelitian, monggo. Kalau seandainya lebih baik dikirimkan dulu, kalau belum bisa dikirimkan, tidak apa-apa, atau mungkin kagungan ide dasarnya seperti apa. Jadi nanti mungkin Pak Abi bisa membantu menemukan benang merahnya dan menambah menjadi bombastis seperti yang dilakukan Bu Yunita tadi. Jadi diubah judulnya, gitu. Jadi seakan-akan seperti wow, tapi walaupun nanti dalamnya harus dipoles lagi seperti itu. Yang penting kan judulnya dulu bagus. Jadi dilihat orang itu eye-catching-nya ada. Eye-catching. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Acara hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan lancar segala urusan kita. Terima kasih Pak Abi selaku detaser kita yang masih setia dan nanti masih ada sekian hari lagi, mungkin kurang lebih 12 hari lagi nih Pak Abi. Iya. Separuh loh. Baru separuh. Terima kasih Pak Rektor, Pak Ibad selaku Ketua BPM, Bapak Ibu peserta detasering untuk siang hari ini sudah mau menunggu sampai jam 12 siang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.